Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 21 Q&A session bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di berbagai media kepada kami dalam seminggu terakhir. Ada lebih dari 200 pertanyaan, kami sudah milih pertanyaan-pertanyaan menarik. Tadi sekilas saya lihat ada pertanyaan tentang Aisyah, ada pertanyaan tentang tips trading buat pegawai kantoran, ada yang bertanya tentang trading itu untuk bisa sukses butuh berapa tahun, dan juga ada pertanyaan tentang gimana analisa bandarmologi bisa nggak dipakai buat investasi, dan ada banyak pertanyaan lain. Saya akan coba jawab pertanyaan sebanyak mungkin. Saya udah pasang timer selama 25 menit ke depan, jadi saya akan coba jawab pertanyaan Anda. Ketika timer berhenti, saya akan pilih satu pertanyaan lagi lalu kita sudahi. Oke, mari kita mulai. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Stefri Palit. Bang, sumpah ente ngomong 30-an menit nggak kerasa karena semua yang ente bilang sangat bermanfaat tuh, amin. Saya mau minta tips kalau trading dari HP pakai apps mobile BCA Sekuritas bukan dari laptop, gimana cara ngamatin penjualan asing karena kesibukan di kantor jadi tradingnya cuma dari HP. Apakah ada aplikasi yang bisa ngikutin pergerakan asing nggak ya? Terima kasih Bang, semoga ente selalu diberikan kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi para trader kayak saya yang banyak tanya. Thank you. Ya saya sih senang-senang aja ditanya. Gimana ya? Jujur saya pribadi ya tools foreign flow kami so far masih hanya bisa digunakan di komputer, belum bisa digunakan di mobile. Jadi saya pribadi biasanya kalau saya lagi di luar kantor dan saya kalau keluar kantor dan masih punya posisi saham, biasa selalu bawa laptop. Kayak gitu selalu bawa laptop. Kebetulan itu sebabnya saya pakai laptop MacBook Air biar ringan. Cuma memang kalau saya nggak punya ada waktu laptop, saya biasa lihat pakai RTI karena aplikasi sekuritas menurut saya belum ada yang ini. Saya lihat pakai RTI, net buy-nya berapa, net sell-nya berapa. Tapi bagi saya pribadi itu hanya buat mantau, bukan buat keputusan beli dan jual. Jadi saya riset sendiri, saya analisa sendiri karena RTI itu datanya terbatas banget dan beberapa datanya saya bingung ini dapat dari mana. Kalau data hariannya sih valid menurut saya, cuman beberapa data lain saya nggak bilang nggak valid, cuma saya nggak ngerti kok angkanya jauh dari BEI, seperti kadang-kadang kerasa jauh dari BEI seperti itu. Jadi dan nggak ada data partisipasi dan lain-lain. Jadi biasanya sih saya buat mantau aja, saya riset. Misalnya saya masih punya BRI gitu, saya punya BRI dan saya di luar, saya lihat nih asing jualan berapa banyak nih. Kalau asing beli berapa banyak. Kalau wah ini udah di luar kebiasaan dengan knowledge saya yang biasa saya ini udah di luar kebiasaan, saya putusin jual kalau nggak sempat lihat aplikasi foreign flow yang kami pakai, yang kami ciptakan seperti itu. Jadi untuk sekuritas sendiri so far saya nggak tahu mana yang menarik. Setahu saya sih nggak ada yang cukup buat saya happy untuk saya meninggalkan sistem saya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagi newbie saran saya yang memang nggak punya sistem foreign flow dan nggak punya waktu untuk di depan laptop, saran saya fokuslah ke saham-saham yang benar-benar Anda tahu dibandarin asing, benar-benar Anda kurang lebih flow asingnya gimana, bisa buat pakai Excel dan lain-lain. Ketika Anda di rumah, Anda lihat flow asingnya, pergerakan asingnya, baru setelah Anda di luar, Anda cuma mantau aja. Kalau Anda tahu masih seminggu terakhir diakumulasi, Anda pakai HP, lihat pakai RTO masih diakumulasi, ya udah biarin aja. Jadi kurang lebih saya seperti itu. Biasa kalau di luar kantor, saya nggak punya waktu, misalnya lagi meeting kayak gitu, nggak lagi meeting sama orang, saya nggak punya waktu buka laptop, saya kadang-kadang request ke tim di Bandung, tolong tolong screen capin foreign flow-nya satu saham gitu buat saya lihat, karena kita butuh tahu flow-nya. Cuma tahu asing beli 200M aja, kalau kita nggak punya bayangan flow-nya asingnya gimana, harganya gimana, tentu akan jauh lebih susah. Seperti itu.
Sorry nggak bisa terlalu banyak bantu, cuma so far itu yang saya tahu. Kami sendiri lagi kerjasama dari sekuritas, mudah-mudahan someday setahun ke depan bisa ada sistem foreign flow yang reliable yang bisa dibuat oleh satu sekuritas yang karena kami siap ngebantu kayak gitu. Jadi bisa dipakai smartphone. Seperti itu. Lanjut, Bang. Bang Arga, kapan workshop off air di Surabaya? Kalau jangan terlalu mahal biaya investnya, ntar modal beli sahamnya habis cuma buat biaya invest. Saya belum tahu, so far kami baru buat workshop di Jakarta, mungkin sampai akhir tahun kami hanya di Jakarta, cuma tahun depan kita ngeliat kondisi pandemik, saya sih sangat pengen lagi untuk datang ke Surabaya, datang ke Bali, atau datang beberapa kota besar di Indonesia karena itu salah satu yang saya enjoy dalam kerjaan saya keliling kota seperti itu walaupun ya jadi saya belum tahu jawabannya. Selanjutnya terus misal sudah ikut workshop kalau ada perbaikan software bandarmologi mesti bayar lagi nggak Pak Arga? Tolong dijawab next podcast. Oh enggak, kami berkomitmen setiap ikut workshop, setiap tahun kami akan mengupdate sistem kami. Kalau bicara ini workshop bandarmologi, misalnya workshop bandarmologi, baru weekend kemarin kami upgrade besar-besaran, bahkan saking besarnya upgrade-nya, kami mengajak semua alumni workshop yang udah 3-4 tahun terakhir pun kami semua invite untuk ikut workshop khusus, workshop tambahan untuk mengajarkan, mengupgrade ilmu bandarmologi yang baru didapat dari setahun terakhir ini. Juga toolsnya kami berikan supaya mereka bisa di-upgrade lagi dan bisa relevan karena bandar itu manusia, bandar bisa berubah kayak gitu, kebiasaannya bisa berubah, brokernya bisa berubah supaya ilmunya tetap relevan dan semua kami selalu berikan secara free sampai detik ini. Toolsnya pun yang dulu punya tools tahun 2014 gitu, 2015 diganti 2020 boleh kita kasih free selama dia masuk ke database alumni kami. Seperti itu. Jadi akan selalu free untuk upgrade. Lanjut, subscribe dari 4 bulan yang lalu dari Pak Helsmik. Baru kali ini bahas suatu saham sedetail ini. Waktu ICBP, Indofood turun, ICBP dibahas, Indofood enggak, giliran Aisyah dibongkar habis, enggak takut sama Bandar Aisyah. Jujur saya enggak kenal sama Bandar Aisyah, siapa lagi yang lagi ngatur pergerakan Aisyah. Tapi jujur pas saya baca ini saya ngerasa ya memang bahkan di podcast seminggu kemarin pun saya sempat bilang saya jarang ngomong sedetail ini. Entah kenapa biasanya untuk podcast saya kurang-kurangin biar nggak semua buat konsumsi publik. Mungkin saya cukup cukup yakin dan sejak awal dibuka suspendnya pun saya cukup yakin ada kepentingan besar di saham ini seperti itu dan puji Tuhan sekarang harga sahamnya udah naik tapi ketika ditanya ini saya mikir oh iya ya kok saya vulgar banget bahas pergerakan Bandar Aisyah. Jadi mungkin itu salah satu alasannya tadi di perdagangan hari ini saya jual setengah saham Aisyah saya masih pegang setengah, puji Tuhan saya profit. Karena takut aja gitu, karena bandarnya semakin berhasil jualan saham-sahamnya ke retail. Saya nggak tahu seberapa banyak mereka mau jual, tapi so far sejak digoreng cukup berhasil menyerap investor retail untuk menampung saham yang dia jual kayak gitu. Jadi ya saya takut sih enggak, cuma saya takut mencelakakan malah kalau memberikan analisa terlalu vulgar. Saya lebih senang ngasih hint, ngasih kode-kode rahasia segala macam biar kalau Anda tahu Anda untung ya puji Tuhan, nggak usah say thanks ke saya juga anyway. Kalau nggak tahu atau nggak punya waktu buat ngamatin ya Anda nggak tahu sekali. Jadi jangan sampai orang yang lagi sibuk nekat beli saham nggak jelas karena tahu direkomendasikan sama CTS itu justru berbahaya kayak gitu. Jadi ya kebetulan itu hanya kebetulan aja kenapa saya bahas analisa terlalu vulgar yang nggak sengaja aja karena kan nggak ada skripnya nih podcast ini saya bahas aja bebas dan di akhir ketika baca komen oh iya ya benar juga saya cukup vulgar ya mudah-mudahan nggak apa-apa sih kita harapkan Aisyah masih tetap seru ke depannya let's see lah ya kayak gitu. Lanjut Bang, banyak yang bilang kalau analisa bandarmologi cuma bisa untuk trader dan bisa setiap hari di depan monitor untuk ngamatin pergerakan harga. Apakah benar? Tolong dibahas di podcast. Oke. Ini pertanyaan gini banyak sebenarnya. Jadi
Mungkin saya bisa jawab seperti ini. Investasi untuk kita seorang individu, untuk saya invest, saya butuh kepercayaan bahwa perusahaan ini akan tumbuh di masa yang akan datang, akan untung di masa yang akan datang, dan akan terus dan mudah-mudahan pertumbuhan perusahaan, keuntungan perusahaan bisa berdampak sama harga sahamnya yang akan naik di masa yang akan datang. Kepercayaan itulah yang menjadi dasar investasi. Investasi kan intinya beli, tunggu sampai naik. Pertanyaannya, kalau prinsip investasi itu ada nggak saham yang layak diinvestasiin? Banyak dari kita akan bilang ada, misalnya BCA. Ada misalnya Telkom, misalnya BRI, misalnya Unilever, misalnya Indofood, atau saham apapun yang memenuhi kriteria yang saya bilang tadi. Syarat-syarat orang bisa investasi satu saham itu keyakinan bahwa di masa yang akan datang saham ini akan baik-baik saja, harganya naik. Pertanyaannya, kalau tanpa analisa bandarmologi aja saham bisa invest, kenapa kalau Anda bisa analisa bandarmologi jadi nggak bisa invest? Kan bisa kita analisa bandarmologi di saham BCA-nya. Bahkan kalau tahu saham BCA misalnya, wah secara bandarmologi ini bandarnya peduli banget kesehatan anak-anaknya, peduli banget pertumbuhannya dan lain-lain. Cuman keluar masuk aja tapi nggak pernah dibanting. Anda paham karakter yang menggerakkan harganya kan justru mendukung keyakinan Anda berinvestasi. Atau mungkin meremove kemampuan Anda berinvestasi. Mungkin Anda lihat laporan keuangan ada perusahaan bagus banget, tapi setelah Anda analisa bandarmologi, wah ini bandarnya udah kenyang jualan nih 3 tahun lalu, dia udah nggak punya barang. Jadi mungkin Anda memilih, wah kalau itu sih saya nggak mau. Retail udah banyak banget, nggak bisa naik-naik saham kayak gini. Kalau itu sih saya nggak mau. Jadi menurut saya, nggak hanya karena dia analisa bandarmologi, bukan berarti satu saham yang layak invest sebelumnya bagi Anda, jadi nggak layak. Malah itu bisa memperkaya analisa Anda. Karena analisa bandarmologi nggak harus di saham gorengan. Bisa di saham BRI, bisa saham Mandiri, analisa foreign flow kan ini. Tinggal parameter Anda aja yang disesuaikan. Maksudnya parameter apa? Misalnya kalau trading asing jualan 2 hari, Anda langsung lepas. Karena pengennya trading. Tapi kalau pengen buat investasi, Anda bisa bilang, sebelum asing jualan sampai misalnya 5T dalam 1 minggu, atau 5T dalam 1 bulan, saya nggak keluar. Merubah parameter aja. Dan pakai analisa bandarmologi misalnya di BRI, Anda tahu kepemilikan retail masih kecil, asing masih masuk, Anda bisa lebih safe untuk invest. Udah punya saham pun bisa di hold lagi karena asing masih invest. Jadi menurut saya, hanya karena Anda tahu harga saham digerakkan oleh bandar, bukan berarti sahamnya nggak jadi layak buat invest kan? Ya sama aja. Kalau sejak awal Anda merasa nggak ada saham yang layak buat invest, tahu ini pun jadi nggak layak. Kalau Anda selama ini ngerasa saham cukup safe buat invest, tahu ini pun Anda jadi semakin pede malah buat invest. Jadi menurut saya itu nggak merubah fakta itu, karena toh dari dulu pun ketika Anda belum tahu bandarmologi pun harga saham digerakin oleh bandar. Kalau dulu layak invest, kenapa sekarang jadi enggak kayak gitu. Jadi menurut saya seperti itu tentang investasi. Menurut saya analisa bandarmologi, analisa foreign flow bisa melengkapi metode analisa Anda, jadi Anda lebih paham. Kadang ini akan mendukung Anda untuk lebih yakin invest, lebih yakin hold, atau udah untung tapi asing Anda lihat bandarnya terus ngumpulin, Anda bisa hold lebih lama, bisa tunggu harganya lebih naik, bisa mensupport Anda, atau bahkan bisa memberikan Anda warning. Ini perusahaan fundamentalnya kayaknya bagus memang, tapi bandarnya udah jualan banyak banget dan karakter bandarnya kalau jual kejam banget misalnya di masa lalu. Itu bisa masukan buat Anda, mungkin Anda nggak jadi invest di saham itu. Seperti itu. Next. Siang Bang Arga, terima kasih atas semua ilmunya. Mau tanya nih, mungkin Bang Arga pernah melihat film Korea, kalau tidak salah Money. Apakah pola bandar seperti itu? Jika benar seperti itu, apa mungkin bisa pola yang dilakukan OJK seperti contoh film itu? Hehe.
Jujur, saya berkali-kali baca ini ditanya tentang film Money ini, film Korea, dan jujur saya belum nonton film ini. Saya suka film-film finance, tapi jujur saya punya alergi tersendiri sama film Korea. Kayak gitu. Jadi saya agak geli-geli gitu ngelihat penampilan itunya. Jadi saya belum nonton filmnya, jadi saya nggak bisa komentar. Seperti itu. Lanjut, dua, saya sering lihat beberapa grup premium yang menawarkan keuntungan sekian persen karena ada sebagian katanya sih dekat dengan bandar. Mungkin tidak bandar curhat dulu setiap mau jualan, laporan dulu eh, sama orang tersebut. Haha. Oke. Eh, ini mungkin tentang pembahasan kami tentang membership premium yang di podcast sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya, pertama, di sini bilang menawarkan keuntungan sekian. Saya nggak tahu menawarkan keuntungan itu biasanya hanya based on screen cap. Ini nih bukti saya merekomendasikan saham ini cuan. Ini saham yang masuk watchlist kita hari ini naik. Jadi nggak pernah exact gitu loh. Keuntungannya itu nggak pernah exact. Nggak ada orang, ya setahu saya nggak ada yang ngasih stock pick. Lu ikut stock pick di saya. Ikut stock pick saya gitu. Sebulan untungnya 10 juta gitu. Pakai rupiah dong biar exact. Kalau memang seperti itu. Jadi invest 100 juta, sebulan untungnya 10 juta, biaya premium membershipnya 500 ribu. Kan kita bisa hitung-hitung nih. 950 ribu, berarti 9,5 juta buat kita. Kita langsung ikut membershipnya. Kalau memang se-exact itu. Kalau gitu ya tinggal ikut. Terus gimana kalau nggak untung? Potong tangan misalnya, kan seru. Kayak gitu. Cuman kan kenyataannya biasanya sih membership itu cuman screen cap doang. Cuman ini bukti, ini rekomendasi di WhatsApp grup kita dan lain-lain. Biasanya cuman gitu. Tapi kalau saya nyoba, saya dulu pernah nyoba. Saya udah trading 12 tahun, jadi saya punya pengalaman. Kalau saya nyoba, pas saya ikutin nggak seindah itu. Cuma kalau Anda mau coba, silahkan coba. Cuma yang mau saya bahas di sini adalah, buat screen cap itu jauh lebih mudah daripada buat keuntungan. Bisa Photoshop atau bisa berbagai metode lah untuk punya screen cap bagus, punya rekomendasi yang setiap hari bisa pamer di sosmed, ini cuan itu jauh lebih gampang. Cuma saya rasa nggak etis lah ya kalau saya ngejelasin metode cara buat screen cap supaya kita kerasa jago kalau di saham, karena kan nanti tambah banyak hatersnya. Mungkin saya kasih contoh gimana kalau Anda kreatif bisa Anda menunjukkan diri Anda hebat trading walaupun Anda sebenarnya fokusnya cari duitnya di jualan rekomendasi berbayar. Mungkin saya bisa kasih contoh di forex. Nah, forex itu mudah. Misalnya Anda mau nunjukin video Anda trader hebat. Gimana caranya Anda bawa laptop, Anda duduk misalnya Anda sewa hotel mewah, terus Anda trading gitu. Trading dalam jumlah besar, misalnya modalnya 2M gitu. Kalau Anda memang udah punya modal 2M, Anda bisa modal 2M, pakai metode Anda segala macam, terus Anda klik buy. Ketika klik buy, Anda tahu pasti gitu yang jual stock pick, saya bisa untung, bisa rugi. Bisa cut loss, bisa ini, kayak gitu. Jadi apa yang dia lakukan, dia klik buy sesuai metode, jadi kalau rugi bahaya nih, misalnya uang 1M, rugi 20% juga udah 200 juta, rugi dia, padahal dia misalnya jual training 10 juta gitu. Jadi biar aman, satu klik buy akunnya, misalnya dia punya akun 2M, 1M dia klik buy, temennya, kameramennya tinggal klik sell. Kan aman. Kalau untung besar, dipublish. Lihat, saya berhasil cuan besar. Ikutlah seminar saya. Kayak gitu. Nggak salah ikut seminar, nggak salah. Cuman yang selalu saya tekankan, jangan mudah dikibulin sama screen cap. Kalau Anda tertarik ilmunya, pengen belajar, silahkan ikut seminar, mau ikut stock pick, silahkan. Itu uang Anda, itu hak Anda memilih apa yang terbaik buat Anda. Jangan cuman percaya screen cap karena gampang. Satu suruh buy, satu suruh sell, jadi lock position, jadi nggak mungkin untung, nggak mungkin rugi.
Sebelum video duitnya 1M, setelah video duitnya 1M. Tapi kalau dia bisa nunjukin, wah nih profit dalam 15 menit sampai 150 juta dijual videonya, lihat nih, live kan, profit 150 juta, Anda akan happy. Anda akan bisa menjual bisa menjual rekomendasi berbayar dan lain-lain. Itu forex. Kalau saham Anda butuh sedikit kreativitas, cuma nggak susah. Seperti itu. Kalau misalnya bekerja sama dengan bandar, ya biasanya kalau bandar mau jualan ya suruh direkomen aja gitu di grup sahamnya biar member-membernya beli, jadi bandar bisa jualan. 3, apakah bisa setiap orang memiliki akun sekuritas lebih dari 5 akun berbeda? Ya bisa, saya punya. Kayak gitu. Next. Semoga sehat Pak Arga. Mau tanya Pak, apakah mungkin retail dan bandar bersinergi untuk naikkan harga? Contoh misalkan, ini contohnya saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jadi intinya, apakah bandar dan retail bisa bersinergi menaikkan harga? Pertanyaan selanjutnya Pak Odianto, Pak, mengenai kondisi IHSG sekarang ini, jika asing jualan terus dan ditampung sama lokal, lalu asingnya masuk lagi di harga lebih tinggi dengan kemudian dikerek lagi, sebetulnya menurut saya retail juga diuntungkan dong untuk investasi jangka menengah, misal BBRI. Retail nampung buangan asing, lalu jika retail tersebut bersabar dan bisa hold lebih lama, toh nanti juga asing masuk lagi dan membeli barang dari retail di harga lebih tinggi. Jadi retailnya bisa profit taking dan asing dan retail sama-sama diuntungkan. Bagaimana menurut Pak Arga? Setuju. Itu yang berkali-kali saya bahas dari ini. Jadi saya nggak pernah setuju kalau saham itu dibilang sebagai zero sum game. Karena menurut saya kadang bisa untung, bisa sama-sama untung, kadang bisa sama-sama rugi. Jadi saya nggak setuju bisa zero sum game karena contohnya di BRI, kita lihat nih sampai sini ya. Asing beli BBRI dari sini, dari 2000-an, beli sampai 3000-an. Dia naikin 25%-an kan. Udah itu, asing kenyang beli, asing jual di harga atas. Beli dari 2000 sampai 3000, jual di 3000. Happy asing, happy banget. Jadi untung besar. Tapi seperti yang Pak Odianto bilang itu, asing bisa lagi beli lagi, naikin lagi ke 3.800. Wong dia ngontrol kan. Dia naikin, dia beli lagi ke lokal dari sini. Terus dia jual lagi di sini. Untung lagi dia. Jadi itu yang saya bilang beberapa video terakhir. Itu jadi di sini kita lihat asing, bandar, dan lokal. Asing dan lokal atau bandar dan retail bersinergi. Ini di sini ngumpulin, naikin harga, jual di atas. Jadi bisa sama-sama untung, bisa sama-sama untung. Kalau lokalnya sabar, nanti masuk lagi bisa untung. Tapi ini hanya untung kalau asingnya baik. Kalau asingnya baik. Jadi ini yang saya berkali-kali bahas di podcast di Telegram kami, kita butuh kebaikan asing. Jadi either mengikuti asing, trading di BRI itu, atau berharap kebaikan asing. Jadi pilihannya cuma dua, kita bisa ngikutin asing, kalau ngikutin asing kurang happy sama kita. Tapi tentu ada orang yang melawan asing, membuat asing happy. Jadi dia bisa dibeli di bawah, jualan di atas. Beli di bawah, jualan di atas. Kayak gitu. Apa yang saya maksud asing baik? Jadi di sini kita sedang berharap ke depan harganya naik lagi. Setelah asing kenyang jualan, profit taking, asing beli lagi, harga naik lagi. Kayak gitu. Itu kan harapan kita, jadi itu yang saya bilang asing baik. Kita lokal sama-sama berusaha aja, membantu asing untung sebesar-besarnya, jadi dia mau berbaik hati naikin harga. Itu kalau asingnya baik. Tapi di bursa kita nggak ada peraturan yang mewajibkan asing berbuat baik. Asing bisa ngebanting dulu untuk beli, bisa aja, sudah terbukti kok. Asing kalau mau banting ini dalam sehari waktu itu dibanting, saya sampai cerita waktu itu saya sampai khawatir, saya jual sebagian, saya cut loss sebagian BBRI saya di situ. Karena asing bisa banting kapan aja bisa. Jadi bisa aja setelah asing profit taking, asingnya banting dulu. Misalnya udah puas nih profit taking,
Jual dulu beberapa T dalam 1-2 hari, jadi harganya balik ke misalnya balik lagi ke 2.700. Asing banting dulu di sini. Boleh, siapa juga yang bisa ngelarang asing. Udah itu asing beli lagi di bawah. Ketika asing beli lagi, harga naik lagi, yes. Ketika asing beli, harga naik lagi, tapi bisa belinya di bawah. Seperti itu. Oke, waktunya sudah habis, nggak kerasa. Sorry. Oke. Itu jadi itu dia bilang. Jadi lokal sama asing bisa bersinergi, bisa bersinergi lokal sama asing. Cuma sinergi itu diputuskan oleh bandar. Kalau retail doang beli barang bandar, misalnya di Bumi gitu atau di Bex, bandar jualan ke retail, udah itu bandar ngerasa aduh cukup deh, saya nggak mau beli lagi ya mati barang retailnya. Jadi bandarnya udah profit, jual, udahan deh cukup, ya udah selesai. Jadi yang mutusin tetap bandar. Itu sebabnya saya kadang-kadang kalau ada orang kenalan saya, misalnya trading, dan saya tahu dia sibuk, nggak punya waktu buat nganalisa, saya saranin beli saham yang dibandarin asing aja. Asing seringkali lebih baik dari bandar lokal. Mau beli nggak harus dibanting dulu, padahal bisa ngebanting. Kayak gitu. Karena tujuan trading kan sama-sama untung. Tujuan trading adalah untung, bukan ngerugiin orang. Kalau dengan untung kita ngerugiin orang, ya udah resiko gitu. Kalau sama-sama untung pun nggak apa-apa kan. Seperti itu. Oke. Itu coba saya pilih lagi. Oh iya nih. Saya pilih 2 lagi deh. Kalau nggak kerasa cepat banget. Pak Arga, saya mau tanya. Waktu realistis untuk sukses trading, spesifiknya saham, itu berapa lama ya Pak? Apakah 1-3 tahun termasuk dalam kategori realistis atau bahkan butuh 5 tahun? Anyway, sukses selalu Pak Arga dengan tim. Oke. Agak susah ya. Pertama, sukses itu ya definisinya beda-beda ya. Sukses itu definisinya beda-beda, cuma kita anggap definisi sukses adalah Anda merasa trading untung, memperoleh keuntungan, dan Anda memilih untuk nggak berhenti trading dan terus trading karena Anda anggap untung. Kayak gitu kan. Kayak usaha yang sukses itu definisinya beda-beda, tapi ada usaha yang terus hidup, terus dijalankan, dan terus menghasilkan. Anggaplah definisi suksesnya itu. Berapa lama? Gimana ya menjelaskannya? Mungkin saya bisa kasih tahu nasihat seorang trader, pengalaman ketika saya 10 tahun lalu, 9 tahun yang lalu, 10-11 tahun yang lalu dia bilang adalah untuk trading itu targetnya adalah 2 tahun pertama, target lu jangan untung katanya. 2 tahun pertama, kalau Anda mau serius trading, 2 tahun pertama targetnya jangan untung. Kayak itu mau buat usaha ya, mau hidup dari situ, targetnya BEP aja. Kayak gitu. Jadi 2 tahun, dia bilang setelah 2 tahun Anda survive, setelah 2 tahun Anda ini ya bisa untung di 2 tahun pertama, bisa kalau bisa jangan sampai rugi, targetnya BEP aja supaya Anda bisa belajar, mengeksplor diri, mencari kesempatan, memahami market dan lain-lain. Nanti Anda ketemu gaya trading Anda di tahun ketiga, keempat, kelima, biasanya Anda akan jauh lebih safe, untung Anda pun akan pelan-pelan bertumbuh. Kayak gitu. Cuman 2 tahun itu, yang penting sebenarnya bukan 2 tahunnya, tapi 2 siklus. Siklus bearish, siklus bullish, siklus bearish, siklus bullish. Jadi kalau Anda udah memasuki siklus IHSG naik banyak, turun banyak, naik banyak, turun banyak, dan Anda masih baik-baik saja trading, dan Anda masih di market, itu biasanya Anda sudah lewat nih critical point-nya. Setelah itu Anda tugasnya adalah mengupgrade diri Anda supaya profitnya tambah besar. Cuman antara untung dan bangkrutnya biasanya sudah lewat. Seperti itu. Jadi menurut saya itu mungkin 2 tahun atau 2 siklus. Itu yang bisa saya share. Tentunya yang gitu susah di riset karena nggak ada datanya, cuma ya yang saya pahami pun gitu. Kalau ada teman saya trading pun saya bilang, kalau lu mau serius trading 2 tahun pertama nggak usah fokus untung, fokus belajar dulu aja. Karena saya percaya skill yang Anda miliki dalam trading itu akan sangat berguna ke depannya.
2 tahun pertama. Jadi itu sebabnya saya senang mahasiswa trading biar 2 tahun dia hajar. Untung rugi, cut loss bebas, lama-lama dia akan lebih tenang, akan lebih tahu gayanya, dan dia setelah, bayangkan Anda mahasiswa, lulus kuliah, Anda udah punya metode sendiri, punya yakin, jadi ketika Anda punya duit lebih banyak, misalnya Anda kerja, pelan-pelan Anda bisa Anda bisa menghasilkan dari bursa saham juga selain kerjaan Anda. Seperti itu mungkin yang bisa saya share. Terakhir, serius nanya Pak, Bandar dikenakan fee jual beli saham? Oh, dikenakan dong, cuma fee-nya jauh lebih murah karena biasa kita kalau di sekuritas pun kalau modal kita setor banyak, fee-nya jauh lebih murah, atau transaksi misalnya di atas 100M sebulan gitu, fee-nya jauh lebih murah. Kayak gitu, fee lebih murah, atau kadang-kadang Bandar punya ini, atau kalau kita lihat sekuritas di Indonesia ada 108 kalau nggak salah yang aktif sekarang, itu mayoritas sekuritasnya Bandar. Sekuritas retail paling ada sekitar 20-an yang banyak retailnya, sisanya isinya sekuritas Bandar. Itu sekuritas-sekuritas dengan fee rendah, dengan fasilitas-fasilitas menarik. Anda lihat aja, sekuritas di Indonesia itu mayoritas dibuat untuk Bandar. Jadi sekuritas-sekuritas nggak jelas tapi transaksinya bisa gede. Kayak gini mungkin terakhir, Pak Stefanus Santoso. Pak Arga, terima kasih atas ilmu gratisnya. Saya udah ikutin sejak 2 bulan terakhir. Semoga bisa jadi berkat untuk Bapak dan keluarga serta kru CTS. Terima kasih. Pak, saya mau nanya, biasanya berapa lama sampai asing mulai akumulasi lagi sehabis take profit besar-besaran? Contoh Telkom. Biasanya mereka akumulasi pakai broker yang sama, apa beda? Atau kembali lagi ke prinsip Bandar mah bebas? Kita lihat deh saham Telkom. TLKM. Oke, kita tahu saham Telkom asingnya masih terus jualan. Pertanyaannya berapa lama asing, kalau yang ditanya maksudnya adalah berapa lama asing jualan, saya nggak tahu. Ya, asing jualan sampai dia kenyang jualan, sampai akhirnya dia memutuskan cukup, kayak gitu. Itu satu. Cuman kalau ditanya nanti, kalau anggaplah berapa lamanya kita hapus nih. Kita nggak tanya berapa lama karena kita nggak sedang mencoba jadi dukun kan. Tanggal segini, misalnya tanggal 14 November 2020 itu asing udah wajib masuk gitu. Entah siapa yang ngewajibin asing, cuma Telkom bakal naik tanggal 14 November 2020 karena menurut penerawangan saya asing bakal masuk di situ, sudah diwajibkan menurut undang-undang. Kalau ada undang-undang kayak gitu oke lah, cuma kalau nggak ada kan berarti asing tetap bebas. Kayak gitu. Cuman anggaplah asingnya sudah selesai jualan kan kelihatan tuh. Asing udah berhenti jualan. Terus pelan-pelan dia masuk. Kayak gitu. Pelan-pelan dia masuk, berapa lama asing masuknya? Berapa lama asing bakal masuk kayak gini? Jadi kalau dulu, kadang-kadang kejadian sebelum masa COVID, kejadiannya adalah pelan-pelan Anda akan menemukan harganya naik turun, tapi asingnya pelan-pelan ngumpulin. Kayak gitu. Jadi asing kelihatan berhenti jualan dan pelan-pelan ngumpulin lagi. Seperti itu. Jadi misalnya ini foreign flow-nya yang merah, yang kuning harganya. Pelan-pelan Anda akan menyadari, loh sekarang beda nih sama ini. Sama fase distribusi, sekarang Anda kedepannya akan Anda melihat perubahan. Itu yang bisa terjadi. Kapan itu kita nggak tahu. Yang saya lakukan kalau di Telkom ya saya nunggu aja. Ketika asing mulai akumulasi, misalnya kalau di workshop foreign flow saya ajarin, kalau dalam 5 hari inflow sampai 3 hari itu ciri-ciri asing sudah selesai jualan dan mulai ngumpulin lagi. Di masa itulah baru Anda pikirkan untuk entry point, cari masuk, dan lama-lama asingnya pelan-pelan terus bergerak naik. Kalau asingnya terus bergerak naik, di situ waktu Anda masuk. Kayak gitu. Itu di masa COVID banyak seperti itu. Tapi di masa COVID, saya melihat banyak kasus seperti BBRI. Di mana setelah asingnya jualan besar-besaran di sini, langsung masuk, langsung naik. Jualan besar-besaran di sini, langsung masuk, langsung naik. Ketika asingnya langsung masuk di sini, langsung gerak naik harganya sampai profit taking lagi di BRI. Jadi mungkin ya Anda bisa persiapkan. Nah, pertama Anda tunggu asingnya selesai jualan. Ketika Anda mulai tanda-tanda asing masuk, dalam beberapa hari asing masuk, Anda bisa
masuk berspekulasi untuk masuk, karena di mana-mana trading itu lebih mudah ketika asing belanja. Bisa untung ketika asing jualan, bisa, cuma susah. Kalau saya pilihnya yang lebih mudah, nggak mau yang lebih sulit, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share tentang timingnya, nggak tahu berapa lama, cuma ya mungkin dari situ mudah-mudahan terjawab berapa lamanya, berapa bulannya. Karena menurut saya kalau asing akumulasinya masih di masa pandemik ini, menurut saya harga Telkomnya akan dengan cepat naik ketika akumulasi. Cuma masalahnya kan kita nggak tahu akumulasinya, jadi saya prefer nunggu asing masuk dulu baru saya masuk. Nggak mau mendahului asing. Karena saya juga nggak mau berharap kebaikan kan yang saya bilang tadi. Gimana kalau asingnya mutusin untuk banting Telkom dulu, baru akumulasi lagi. Dihancurin dulu misalnya ke 2.600 atau 2.500 baru akumulasi lagi. Ya bebas, asing kalau mau melakukan itu bisa-bisa aja kok. Di sini pun pernah kan Telkom jatuh, asing jualan besar, jadi bisa dilakukan lagi, bisa. Atau di sini 3 hari berturut-turut udah panik pada cut loss retailnya. Seperti itu. Oke, jadi kurang lebih itu, masih banyak pertanyaan ternyata yang masuk. Nanti saya coba jawab di Q&A selanjutnya. Thank you buat rekan-rekan yang sudah yang sudah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan Anda bisa belajar something dari video ini. Silahkan like kalau Anda suka. Jangan lupa kalau Anda punya pertanyaan lain, tulis di kolom komentar. Like kalau Anda suka, dislike aja kalau nggak suka. See you next time. Saya Harti selalu. Sampai jumpa.